Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Firda, apa wabarakatuh. kabar? Sehat ya? Alhamdulillah coach. Ini barangnya bagus-bagus banget ini. Iya, Ada keranjang, ada apa namanya ini? Apa namanya? bowl. Bowel. Iya, Bowel ini bowel dari akar ya? iya. Iya, bowel dari akar. Habis dari mana aja coach tadi? Itu saya tadi lagi jalan-jalan nyari bensin yang harganya 5.000. Emang nggak ada coach? Nggak ada. Udah naik dong. Ada naik ya? Iya. Kemarin kan saya habis dari pameran. Ah. Nah, tapi tuh nawarin produk ke buyer tuh masih bingung gitu coach. Oh gitu ya, Iya. nawarin produk ke buyer masih bingung. Jadi Iya. ngomongnya atau apa aja, produknya belum jelas gitu. Iya, belum jelas produknya, terus kegiatan sales marketingnya tuh ngapain aja, terus kayak Oke. gimana gitu, masih belum ada gambaran gitu coach. Gitu ya. Oke, mungkin insya Allah di video kali ini kita coba jelaskan lebih padat aja gitu ya. Videonya udah on, Mbak Lia? Oke, bismillah. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses kepada sobat netizenku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya DWS Dwi Wibawanto Story. Di video kali ini kita masuk di segmen kajian ekspor dan impor. Seperti tadi Mbak Lia bertanya bahwa ada sedikit ketidakpedean mungkin ya, karena belum menguasai produknya, mungkin belum tahu posisinya di mana, belum tahu bagaimana cara berbicaranya ya. Mungkin itu kali ya Firda ya, jadinya sedikit tergagap-gagap mungkin gitu ya. Oke, di video kali ini saya nggak panjang, hanya sedikit saja, tapi insya Allah di video ini kita padatkan, kita rangkum sedemikian rupa sehingga bisa dipahami oleh siapapun, bagi anak mahasiswa, bagi sales and marketing terutama itu ya, bagi sales marketing forwarder atau sales marketing trader, bagi seorang eksportir juga, bagi seorang importir juga, bagi semua kalangan insya Allah. Seperti judulnya, kajian ekspor dan impor, produk freight forwarder berkenaan dengan fungsi sales dengan konsumen. Jadi freight forwarder itu ya secara umum ya, Firda, freight forwarder itu adalah perantara ya. Perantara antara siapa? Antara si eksportir dan importir, antara si seller dengan si buyer, yaitu freight forwarder ada di antara itu. Insya Allah produk dari freight forwarder itu harus tahu ya. Jadi Firda harus tahu produk dari freight forwarder itu apa ya. Produknya adalah, ini kita pakai contoh dari Alltrans ya. Ini Alltrans. Kemudian ini juga ada logo. Ya, kita ambil contoh aja yang paling real adalah produknya dari Alltrans Cargo Work Asia. Nanti di slide itu ada produknya adalah ekspor import sea ya, laut ya. Kemudian di dalamnya itu ada FCL, ada LCL, kemudian ada ekspor import air freight ya, tadi sea freight, kemudian di air freight, kemudian ada ekspor import MKL custom, ada tracking, ekspor import tracking, ekspor import custom clearance ya, ada fumigasi all varian. Fumigasi all varian ada AKIS, kemudian ada yang standar, ada yang ISP 415 atau apapun yang diminta as per request dari buyer. Kadang-kadang buyer minta request tertentu, atau mungkin ada yang minta juga tanpa fumigasi. Ya, fumigasi itu apa? Nah, dia tahu gak fumigasi apa? Iya, Firda. Enggak coach, apa itu? Lihat video yang kemarin.
Kemarin kan ada video ya, ada video tentang fumigasi akis ya. Nah itu nanti dilihat ya Firda ya. Kemudian ada export license ya, berhubungan export license untuk produk furniture, untuk produk handicraft ya, atau untuk produk-produk yang lain insya Allah ada. Karena beda produk export license untuk furniture berbeda dengan export license untuk kopi, pasti itu kan gitu ya. Kemudian ada pengering kontainer kita sediakan juga, kemudian ada marine insurance kita juga sediakan, ada packing and crating ya. Kemudian juga ada inland transport, kemudian ada juga domestic tracking, kemudian ada domestic cargo ya. Ada cargo mover, warehousing dan staffing crew. Jadi udah komplit belum itu ya kira-kira ya? Komplit ya. Jadi produknya forwarder ini insya Allah komplit ya. Ya. Karena ada freight forwarder yang nggak sekomplit ini, ada. Tapi itu kapan-kapan kita bahas lah. Yaitu kita pahamin produknya freight forwarder itu ya tadi ya. Nah kemudian konsumen itu siapa? Nah, konsumen ini adalah si eksportir dan importir. Kita membahas ekspor. Kita di video ini membahas ekspor dulu ya. Jadinya yang ada di sini adalah seller, penjual atau eksportir ya. Kemudian ada buyer yang datang atau buyer yang membeli lewat platform yang lain ya. Kemudian terjadilah transaksi internasional, transaksi itu. Kemudian pasti ada proses kirim. Ya, jadi forwarder itu konsumennya adalah seller atau shipper atau eksportir dan buyer atau importir. Ya. Nah, fungsinya antara produk dan konsumen di situ ada sales and marketing. Gitu ya. Ada sales and marketing. Sales and marketing itu harus menguasai ya, harus menguasai produk. Ya, dan pricing tentunya. Jadi seorang sales and marketing harus menguasai produknya, kemudian harus mengerti dan menguasai pricing gitu ya. Agar apa? Agar bisa menjadi perantara antara seller, eksportir kepada buyernya, importirnya. Ya, mau produknya apa nih gitu kan. Jadi wawasannya adalah seorang sales and marketing harus memahami produknya, produk yang tadi, kemudian menguasai pricingnya agar menjadi penjembatan seller, eksportir kepada buyernya ya, terutama untuk pengiriman, bukan masalah harga barang ya. Kalau harga barang tentunya udah langsung deal-dealan itu antara si eksportir kepada importirnya ya, pasti udah deal-dealan. Setelah deal tentunya membutuhkan jasa-jasa pengiriman ke luar negeri tentunya, ekspor. Dan itu pengiriman ekspor ini pengiriman yang panjang karena ada di dalamnya ada handling, ada service. Untuk produk kan si eksportir itu harus semuanya itu atau bisa milih produk apa aja gitu? Harus milih. Ya. Tergantung nanti buyernya beli berapa banyak. Ya. Buyernya beli beberapa kubik nanti masuknya LCL, ya kan? Ada lagi nanti buyernya maunya cepat, pakai air freight gitu kan, tapi jumlahnya nggak bisa banyak gitu kan. Ada lagi buyer belinya banyak dan pengirimannya masih ada waktu untuk produksi, harus pakai FCL gitu ya. Dan tergantung juga pengiriman kemana. Ke Australia berbeda dengan pengiriman ke Asia, misalnya ke Busan ya, ke Korea Selatan atau ke daerah-daerah yang lain. Nah itu nanti ada yang perbedaan. Kemudian juga berbeda produknya, furniture atau produk garment atau produk makanan ya, atau produk kopi. Nah itu berbeda-beda. Nah itu tergantung dari permintaan dari si eksportir ya, juga berkenaan dengan importirnya.
gitu Mbak Firda. Oke, coach. Udah semakin ini Semakin terbuka ya. buka, ada Semakin terbuka gambaran. ya. Nah, interaksinya nih, interaksi antara freight forwarder dengan ekspor dan impor itu di mana terjadinya? Kan gitu ya. Ya, terjadinya ini bisa dari visitnya siapa? Bisa dua-duanya tuh. Bisa si sales marketingnya visit kepada eksportirnya. Bisa jadi eksportirnya yang datang ke sales marketingnya di kantor, kan begitu kan? Bisa dari referensi dari kolega-kolega, ya kemudian bisa browsing dari beberapa platform, ya tuh mungkin nanti ada yang lihat nih YouTube kita nih, ya kan? Terus nanti ada deskripsinya, ada keterangan, ya All Trans Cargo Work Asia. Wah saya butuh nih yang kayak begini nih. Ya bisa dikontak. Yo, siapa yang mau kontak silahkan nanti bisa ke salesnya All Trans ya, gitu kan, All Trans Cargo Work Asia. Kemudian dari mana? Dari pameran seperti kemarin Firda ya. Nah, Firda kemarin ke pameran ya, bertemu dengan buyer kan? Ya, bertemu dengan buyer. Jadi di sana terjadi interaksi antara sales marketing ya kepada eksportir maupun importir. Ketemu dua-duanya ya? Iya, ketemu dua-duanya. Itu. Jadi harus interaksinya di sana, Firda. Iya, di pameran interaksinya. Ya. Jadi berkenaan dengan sales and marketing, ya saya sedikit ingin memberikan gambaran ya. Sales and marketing itu sebetulnya ada poin, ada bagian yang membawa pahala loh. Bener loh. Apa tuh coach? Nah, karena saya pernah diceritain dulu. Kalau sekarang saya secara detail, secara rutin untuk melakukan sales and marketing itu udah tidak terlalu sering ya. Yang paling sering dulu waktu saya masih jadi sales and marketing adalah tiap hari itu visit. Ya, visit door to door atau menghadiri pameran atau mungkin duduk-duduk di kafe atau di mana itu dilakukan. Ya. Kuncinya adalah ya, ini dia. Sales and marketing pria dengan sales and marketing wanita itu berbeda. Lebih banyak keuntungnya kalau itu wanita. Jadi udah kena dulu tuh. Ya udah kena dulu tuh kalau sales and marketing wanita itu biasanya lebih atraktif gitu kan. Karena apa? Kebanyakan wanita itu pasti dandan. Ya. Pasti ya wangilah kan gitu ya. Tapi kalau pria biasanya tuh banyakan berantakan dan rada-rada apa ya, not smells good ya. Ya, jadi kalau pakai kan ada hadis ya. Ya. Jadi ada hadis dari hadis riwayat Muslim itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Ya. Jadi kalau kita menampilkan keindahan, maksudnya bukan ini ya, maksudnya senang dengan keindahan, kemudian dengan kerapihan, ya, terus smells good gitu kan, insya Allah itu berpahala itu, ya. Salah satunya kalau kita berpenampilan rapih, ya, rapih sopan, ya, kemudian juga bersih, ya. Itu insya Allah kalau menurut perspektif dari saya itu insya Allah itu pahala. Kuncinya adalah kunci utama, enggak utama sih ya, itu salah satu kunci coba membuat penampilan kita menjadi lebih baik ya. Bukan berarti yang sekarang ini enggak baik ya, tapi membuat penampilan kita atraktif. Kemudian jangan langsung tembak, nawarin langsung mau beli nggak gitu kan ya, kadang-kadang begitu kita pergi ke mall misalnya, jam berapa sekarang ya, udah mau asar ya.
Udah mau asar guys. Jadi misalnya kita pergi ke mall, kita gak ada niat untuk beli tuh. Tiba-tiba ada yang datang kepada kita, terus kita dikejar-kejar. Mau beli nggak? Pasti kita menghindar, bener gak? Gitu, pasti kita menghindar. Tapi kalau misalnya dia senyum dulu, menyapa dulu, senyum dulu, nyapa dulu, terus mengasih kita brosur, ngasih aja udah. Pasti kita nanti lihat apa sih yang tadinya nggak pengen beli bisa beli itu. Gitu ya. Nah karena udah mau asar nih, kita juga nggak panjang lebar. Insya Allah apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya. 3 poin tadi adalah produk, kemudian tim, dan konsumen ya. Nanti lebih jelasnya ada di deskripsi dari video ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi kita semua, bisa memberikan informasi yang lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor.